menjadi tanaman yang sempurna. Itu ya. Ya banyak cara lah cari duit ya. Gitu. Karena kami orang riset ya. Kami orang riset. Seorang researcher itu kita harus mengedepankan fakta. Jangan sampai kita menjual produk asal laku gitu. Dan petani yang menikmati, masyarakat luas menjadi dirugikan. Ya. Dulu bapak-bapak saya yakin kalau mau sekolah itu kalau nggak nunggu elep nunggu angkot. Ya. Bagaimana rasanya menunggu? Lelah ya. Begitu ada elepnya penuh bergelantungan. Nyampe sekolah tetap aja kesiangan, dihukum. Nah, sekarang bapak nanam menunggu ya. Sudah ditunggu 4 tahun, 5 tahun. Gitu kan? Nggak berbuah, enak. Gitu. Gitu. Saya pernah ketemu dengan beberapa pengusaha ya. Ada pengusaha batu bara juga yang sekarang berkebun durian nggak jauh dari saya, ada sekitar 6 hektar. Dia kalau beli durian itu 1 tronton. Asli ya. Namanya Pak Faisal. Itu kalau beli durian itu 1 tronton untuk dibagikan. Tapi dia biasa-biasa saja. Itu kan, karena duitnya banyak, bos batu bara. Nah, begitu dia tanam durian, karena udah mulai sepuh itu, dia ke kebun, dia tanam, berbuah. Pak Aep bisa nggak ini dibuahkan? Bisa Pak. Mau berapa butir? Gak usah banyak-banyak lah, 3 saja. Oke, saya bikin 3. Saya treatment, saya omongin nih, pohon ini saya omongin, kamu nanti keluar bunga di sini ya, 1 aja, sini 1, gitu kan. Keluarlah 3. Tiap pagi tuh dia, tengokin ke situ. Yang gede ya, ini psikologi ya, yang gede ya. Gitu. Bahkan saya ngomong, Pak kalau bisa Bapak bangun tidur, sebelum Bapak minum, sebelum Bapak makan, ludahin terus kencingin. Buat apa Pak? Biar duriannya rasanya enak. Orang cerdas itu tidak pernah protes. Yang suka protes itu orang pintar. Dia tidak pernah tahu bahwa hidup itu berproses. Jalankan dulu. Diludahin, kencingin udah. Padahal di sini kencing itu mengandung nitrogen. Ketika bereaksi dengan ludah, itu mengandung bakteri probiotik. Maka N itu akan dirubah menjadi pupuk organik yang subur, makmur, loh cenawi nanti ya. Keluar, ditungguin sama dia, dipetik. Aduh, Pak Aep, saya kalau beli durian 1 tronton, saya bagi telur aja kadang-kadang berapa ton itu, karena dia sedekahnya setiap tahun itu besar sekali. Saya suka inget dekor ya, ada Pak Febrian suka sedekah, saya itu kayak itu. Dia petik sendiri, dia kupas, ternyata kebahagiaannya lebih asik daripada beli di toko. Nah itu cerita beliau akhirnya, ya udah, Pak Aep, saya siapkan lahan 4-5 hektar, tanam buah. Suatu saat nanti kita ajak ke sana, ya, nggak jauh dari rumah saya. Itu di Simusangking. Tapi belum ini ya, ada beberapa yang sudah pernah berbuah, tapi ya, yang lainnya belum. Nah itu ya. Nah jadi dari proses awal ya, ini pucuk itu menentukan. Saya tidak mau ambil resiko. Makanya saya bikinlah seperti itu. Ini di dalam botol. Justru ini nggak boleh bocor. Kalau bocor mati. Ya, ini di dalam botol. Ini ada plastiknya, ada urafing, ya. Dan ini disimpan di suhu 22 sampai 24 derajat. Dan itu di ruangan tidak boleh ada, karena musuhnya kultur jaringan itu bakteri sama jamur. Gitu. Makanya di ruangan kita pasang namanya particle cell, particle meter. Jadi kita bisa mengukur. Oh ini ruangan ini debunya berapa juta. Gitu. Kalau sudah di atas 1,2 juta itu harus dibersihkan.
Dan anak-anak lab kalau mau masuk ke sebuah ruangan penanaman, ini ada alat ya, kayak PCR itu. Makanya nggak boleh ada kuku panjang. Dia tempel sini. Dia baca tuh. Kalau checklistnya 2, cek, nah berarti badannya itu udah terbebas dari bakteri. Kadang-kadang baju dari luar nggak bisa masuk, pintu udah mau terbuka. Makanya semua anak lab semua dimeskan, nggak boleh jauh dari laboratorium. Karena takut dia jalan dari pasar, bau ketek apa, bakteri segala macam. Boro-boro bisa masuk ke ruangan penanaman sel. Untuk masuk ke ruang preparasi aja nggak bisa. Itu nggak akan terbuka. Itu, jadi lab kita mikrobiologi memang sangat sensitif sekali terhadap bakteri gitu. Dan ini signal HP itu tidak boleh, ada handphone masuk, ada signalnya enggak, karena beberapa bakteri tidak kuat dengan signal. Gitu. Makanya kalau pupuk eco farming, HP-nya simpen dulu, ya. Nah itu, karena ada beberapa bakteri yang tidak kuat. Nah itu. Ini pengalaman kami di laboratorium ya. Kita barangkali di luar bisa juga terjadi seperti itu. Ya serius. Ya, saya serius. Ya. Makanya kegagalan paling besar di laboratorium, ada juga anak-anak yang nyolong-nyolong itu bawa HP itu. Nah itu kelihatan. Makanya boleh foto di situ pakai kamera non signal. Itu kalau mau kamera jangan siaran langsung, matiin dulu kuotanya. Ya, kuota itu yang bikin, karena dia gelombangnya longitudinal itu. Itu aja ya. Matiin dulu ya. Matiin dulu ya teman-teman. Iya. Atau mau mupuk kumpulin HP-nya nanti kirim ke alamat saya. Gitu. Ya. Nah seperti itu ya. Ini dari proses kita membuat entres. Nah, dan kita sudah dibikin sekarang menjadi haploid sempurna, Pak Wawan. Ya, dibikin haploid sempurna. Kenapa? Kalau dia diploid, dikhawatirkan tanam durian musangking sini. Nanti di situ ada durian lokal, begitu bunga kawin. Nah, jadi terjadilah perselingkuhan lintas tetangga sini. Nah, nanti anaknya bin siapa? Wah bingung. Nah, musangking tidak, montong tidak, lokal juga tidak. Nah, cinlok ya benar, cinta lokasi di sini. Nah, gitu. Makanya banyak juga pohon mangga, gedong, ada dermayu, ada pohon mangga lain. Tiba-tiba kok dermayu ini jadi banyak begini. Nah itu ada perselingkuhan di situ. Gara-gara selimut tetangga. Ya, itu. Jadi itulah alam. Ya, itulah alam yang membentuk. Atau kadang-kadang begini. Ya kita inilah di padi lah. Kita tidak menyalahkan. Wah ini balitpa, ini bibitnya. Jangan salah. Sana nanam cirang, sana nanam ketan. Bapak di sini invalid 33. Ada burung di sana lagi bunting itu, kan wangi ya, datang situ atau kupu-kupu. Dia terbang pluk di situ. Duh, kok tengah-tengah impari kok ada ketannya gitu, ada muncul hitamnya gitu. Nah, itulah ekologis. Makanya di dunia ini tidak ada sempurna. Kenapa penangkaran saya sempurna? Penangkarannya di rumah kaca. Nggak ada lagi yang mencampur di situ selain penghulu. Ya selain anak-anak lab yang mengawinkan. Itu. Tapi kalau di alam ya, tapi tidak akan 100%. Ya, biasanya ini yang sebelah sini padi A, ini sebelah sini padi B. Biasanya agak sebelah sini agak ini beda dengan. Jadi dia AB gitu. Jadi hibrida. Kalau di ini pas sini diambil bibit. Ya sudah nggak akan sama dengan inangnya. Makanya muncullah padi hibrida. Gitu. Kalau di mana?
di Baduy yang padinya itu selamanya itu karena nggak ada lain, nggak boleh tanam yang lain, makanya sama aja gitu ya itu. Nah, itu jadi kalau semakin banyak varietas maka semakin juga banyak kegagalan. Kenapa Vietnam berhasil? Pemerintah itu tidak boleh melebihkan varietas lebih dari 3 satu negara. 3 saja. Jelek perbaiki. Jelek perbaiki. Sini Impari aja sudah hampir 117. Bahkan mau dirilis 124 bulan depan. Jadi bingung petani begitu musim mau hujan, terus yang tanam naon ya. Nah itu ya. Jadi terlalu banyak varietas. Nah, kembali lagi ke durian. Tadi kenapa dibikin haploid? Biar dia ini haploid sempurna ya. Supaya dia tidak terpengaruh dengan bunga lain. Biarpun sampingnya itu ada montong, ada petruk. Ya, dia tetap hasilnya musangking. Karena dia tidak mau menerima penyerbukan dari yang lain. Dia udah kunci sini. Itulah Haploid itu apa? ya. Haploid itu apa? Jadi haploid itu gen ya. Oke. Kan ada haploid, ada diploid. Nah, kalau diploid itu memiliki bunga yang 2. Ada jantan, ada betina. Ya, diploid itu dia dalam satu pohon bunganya sempurna. Makanya bilang perfect flower. Berumah sempurna. Gitu. Nah, kayak dulu lengkeng itu haploid tapi tidak sempurna. Makanya lengkeng kalau nanam satu nggak akan jadi. Kurma itu ada betina, ada jantan. Ada bunga, ada jantan, ada betina. Jadi harus dikawinkan di polen. Gitu. Nah, ada diploid. Contoh mangga. Mangga itu diploid. Dalam satu tanaman itu ada jantan, ada betinanya. Tapi dia masih bisa menerima jantan lain. Gitu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau dalam satu rumah jantannya ada 11, nah itu diploid ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Tapi ini kita dibikin haploid. Ya. Berumah satu, tapi sel jantannya sudah kita selipkan di putik sari. Jadi dia berada di sana. Jadi biasanya, coba lihat nanti pada saat berbunga ya, kita nanti buktikan sama-sama. Apakah dia benang sarinya nongol? Ya, benang sari itu jantan identik dengan batang yang keras dan berbulu, ya. Nah itu, jelas ya. Itu kalau mau penetrasi itu harus jangan yang bengkok. Makanya lihat aja kalau bunga benang sarinya bengkok, ya udah itu pasti betinanya jatuh. Melehoi. Nah, tapi kalau dia keras, kemudian di ujung-ujungnya benang sarinya itu yang rapat, ya sudah, cerot, jadi itu anak ya. Nah itu, ya. Ya gitu ya. Enggak, ini tanaman ya, itu tanaman ya. Ke di kebun. Nah gitu ya, nah itu. Nah ini yang punya kita pohon musangkingnya nggak ada pentolannya, tapi dia keluarnya bareng gitu. Jadi hanya ada namanya putik sari, ya, sama benang sari, gitu. Putik sari sama opum ya, bukan benang sari. Kalau benang sari itu jantan. Gitu. Jadi kepala putik namanya, ya. Nah itu menyatu agak gede, gitu. Jadi begitu dia betinanya beger, udah langsung dihajar tuh sama jantannya gitu. Jadi tidak memberi kesempatan jantan lain masuk.
Gitu. Jadi kalau dari luar ada yang apa ya? Kalau kata Das Adlatif itu, kalau ada yang Assalamualaikum jangan jawabnya Waalaikumsalam. Dia langsung Waalaikumsalam. Nah, jadi kabur tuh yang teleponnya. Kan gitu. Ini Waalaikumsalam. Itu modal. Itu. Nah, itu. Tanam aja. Nah, ini dibikin begini. Jadi dia beringat ya. Beda dengan yang diploid. Ini mangkoknya ya, rahimnya. Kemudian nongol di sini itu betinanya calangap 2 gitu ta ya. Nah, biasanya di tengah-tengah ini ada jantan. Jantan ada benang sarinya. Kalau ini enggak, dia rapat begini. Sebelahnya betina, sebelahnya jantan. Ada sinergi gitu Nah, ya. enggak ada buka-bukaan. Dia sudah menyatu. Nah, inilah teknologi Sinergi. itu. Jadi dia tidak bisa memberikan kesempatan ke jejaka-jejaka lain atau bapak-bapak yang aku duda. Ya, duda sementara. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini duda keren. Nah, ini makanya paritas kita yang kita tanam hasilnya itu 98% musangking. Saya tidak bisa menyebutkan lebih dari 98 ya. Itu karena faktor margin error ya, itu juga bisa terjadi. Begitupun durian yang lain. Ya, karena kita cuma hanya proses 3, nggak ada lain. Musangking, Bauer sama Oce itu aja, nggak ada lain. Cuman saya lebih untuk daerah-daerah sini lebih cocok ke musangking. Begitu ya. Nah, itu dari sisi kita bagaimana mendapatkan pucuk yang baik tadi ya. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan, kenapa ini 3, kenapa ada 5, kenapa ada 7 ya? Panas. Saya perkenalkan durian kaki 3 itu di India tahun 2011, daerah Mumbai itu. Nah, lebih mengedepankan kepada estetika, bukan kepada etika. Etika itu lebih ke esensi, tapi estetika itu lebih ke seni. Itu. Jadi kalau mamanya, wah ini karena 3 pasti lebih cepat besar. Karena ini akarnya menyerapnya lebih banyak. Kan begitu. Begitu kan di benak kita kan? Wah 5 mungkin dia akan lebih canggih gitu kan? Lebih kuat. Ya. Kalau lebih kuat ya, gitu ya, lebih kuat ya, karena memang ini ditopang dengan 3. Nanti umur 4 tahun ini udah nggak ada, ini jadi 1. 3 reguler. Nah, ini tetap akan jadi 1, ini kan nempel. Iya. Itu. Cuman prosesnya Ini basic. ada beberapa penangkar yang, umpamanya ini batang inti. Nah, gede batang inti ya. Kemudian ini disambung di sini. Ini disatuin. Nah, baru disambung sebelah sini. Berapa menit tadi? Contoh daerah Magelang. Bilang. Kalau beli durian umur tinggi 1 meter, memang batang bawahnya 80, ke atasnya baru segini. Itu daerah-daerah Magelang sana. Dan dia yang dipakai untuk sambungan itu hanya 1, ini hanya menopang. Makanya ketika agak gede, ini mati dua-dua, ini mati. Pas. Nah, kalau saya bikin di sana di penangkaran, 1 pemilihan bawah. Itu setidaknya dari biji durian yang pohonnya di atas 35 tahun. Bukan nemu di tukang durian yang nggak tahu asal usulnya itu biji. Makanya saya terbatas, nggak banyak, karena hanya ada 3 pohon durian yang saya kontrak. Ya, di sana dibilang durian babon, gede, begitu dimakan langsung bunyi itu krek, karena dagingnya ipis,
Seperti kulit bawang, bijinya yang gede banget. Gitu. Orang itu nggak ada yang mau beli. Jadi pohon itu saya udah kontrak tuh. Jadi saya kadang satu pohon saya kasih 2 juta, senang tuh orang. Itu. Dan saya juga tidak pernah makan. Susah. Gede-gede itunya. Nah itulah yang saya jadikan entres. Jadikan ini batang bawah. Biar kuat. Tapi kalau umpamanya ada pohon baru belajar buah atau 2-3 kali buah, umur 4-5 tahun ya, kita kan nggak pernah tahu. Karena saya suka di tempat saya tuh si gondrong itu, mang, itu bijinya kemana kan? Biasa Majalengka, sekarang 50.000. Oh iya tuh ditanam polybag, nanti buat nyambung gitu kan. Jadi asbabun nuzulnya nggak jelas, gitu. Dari mana gitu? Nah, masa orang sekolah dengan yang tidak sekolah disamakan kan begitu ya? Nah itu, jadi ini disambungkan dulu, ya, biar dia menyatu. Nah setelah menyatu, kita potong. Nah potong, kita bor. Sekitar kedalaman 3-5 cm. Nah baru itu yang dari botol itu nanti setelah nyundul dikeluarin, dibersihkan gel-gelnya. Nah nanti dikupas batang bawahnya, ya, dikupas kulitnya sampai ke ujung sini. Nah kemudian kasih hormon giberalin namanya untuk akar. Nah nanti dimasukin sini, simpen di rumah kaca atau disungkup. Nah nanti dia akan keluar akar. Akarnya ke sini. Makanya silakan kalau mau penasaran dibongkar, dipotong. Segini nih. Nanti itu ada keluar akar lagi. Padahal asli dari sini, akar dari sini, hanya numpang aja di sini. Tuh. Maka silakan kalau mamanya ada yang gede dipatahin. Apakah ini sambungan atau ditanam? Kalau sambungan tak itu ada bekas pisaunya, rata. Itu. Dan seperti itu ya. Jadi kita ditanam. Nah makanya biasanya ini agak gedenya rata gitu. Nah itu ya. Ada lagi yang unik. Tadi tanam biji 5.000 polybag. Nah, karena pengadaan, waduh ini kalau disambung-sambung susah. Potong aja segini. Tak. Nanti keluar sirung kayak gini nih, ya. Potong sini. Udah pakai cutter gini nih. Cet. Kalian kuku plastik. Kan udah kayak sambungan. Nih, bekas cutternya di sini. Nah, dia nggak nyambung. Berbuah, ya berbuah nanti 10 tahun. Karena ini tunas. Gitu. Nah, saya sering menemukan begitu pengadaan, tak, udah kayak kuku gitu. Kayak kuku macan nggak? Nampol gitu. Itu namanya tunas. Kalau dia sambungan itu ada bekas pisau. Rata. Yang menyatu itu hanya bagian ini aja. Nah, kalau ini kita suntikan ke sini, ke dalam. Makanya ini menyatu dan tiga-tiganya hidup. Jadi tidak hanya estetika tapi etika juga kita pakai. Makanya saya nggak banyak. Paling bikin hanya 5-10 ribu aja. Itu juga pegel. Nah, itu pegel. Nggak bisa sampai ratusan ribu, nggak bisa. Kecuali ya seperti itu. Saya mau bikin berapa ratus ribu aja bisa. Sel itu tanpa batas. Yang penting ada ruangannya. Dia akan mengikuti ruangan. Satu botol itu kadang-kadang sampai 30 entres. Dari satu sel yang kita isolasi. Ini kelihatan batangnya ya, masih kelihatan ya. Nah ini yang kita isolasi menjadi kalus. Nanti dia membengkak seperti ini. Nah itu sudah ada putih-putih itu udah mau muncul tunas tuh. Nah, nanti setelah muncul tunas kita subkultur ke tempat lain untuk bisa diakarkan atau kalau untuk disambungkan ya tidak diakarkan. Beda dengan kayak gaharu, pohon-pohon alpukat ya langsung saya akarkan. Gitu. Nah itu seperti itu ya.
Jadi kenapa ini seperti ini? Tadi proses nyambungnya. Nah sekarang masuk ke tanaman.